Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Saputra dengan NIM 105200160. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dosen pengampu saya Z Arianto SH MH. Baiklah, ada sedikit penjelasan dari saya. Cekidot. 3, 2, 1. Jelaskan tentang definisi sumber hukum dan macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang. Untuk itu, sumber hukum dalam arti sebagai hal membawa suatu penyelidikan ke wewenang. Untuk menyelidiki apakah hukum tersebut atau keputusan itu berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakan peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, atau doktrin? Apakah peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah, Kepres, dan peraturan menteri. Selain itu, pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi keadaan penguasa dalam menentukan hukum, misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan, dan hukumnya, entah dari penguasa atau rakyat, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat, dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum bagi ahli sosiologi dan antropologi budaya. Yang menjadikan sumber hukum adalah masyarakat dalam segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Apa yang dirasakan sebagai hukum oleh masyarakat dan karenanya diberikan sanksi bagi yang melanggarnya oleh penguasa masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilarang akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Baiklah, lanjut ke macam-macam sumber hukum. Macam-macam sumber hukum ini terdapat yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ditentukan berdasar perasaan ataupun keyakinan dari seseorang individu ataupun kelompok masyarakat. Hukum material bersifat dari pendapat dari masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan ditetapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Contohnya agama, kesusilaan, hubungan sosial, kehendak Tuhan, akal dan budaya, akal dan budi. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa menaatinya dan hukum bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum, diantaranya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Jelaskan tentang subjek hukum dan objek hukum serta contohnya. Subjek hukum ialah suatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia yang membawa hak adalah suatu subjek hukum, dimulai saat dia dilahirkan dan di saat dia meninggal. Subjek hukum dibagi menjadi dua, manusia dan badan hukum. Menurut hukum, setiap orang yang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali undang-undang
dinyatakan tidak cakap. Pasal 1329 KUHP DT. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Menurut hukum, telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum. Yang pertama, orang yang belum dewasa atau yang belum mencapai usia 21 tahun. Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri. Orang yang ditaruh dan di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan boros. Yang kedua, badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, badan hukum publik dan badan hukum privat. 1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya, negara RI, Pemda, dan perusahaan negara. 2. Badan hukum perdata, sipil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan-badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi yang bertujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya. Menurut hukum yang berlaku secara sah, contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata. Objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibagi menjadi dua menurut pasal 503 KUH PDT. Benda dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, maupun sepeda motor, ataupun kendaraan yang lainnya. Yang kedua, benda yang tak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, semua hak, misalnya hak cipta, paten, dan merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUHP DT, benda dibagikan menjadi dua. Yang pertama, benda tetap adalah benda yang karena sifat tujuan atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya tanah adalah segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan atau tumbuhan karena sifatnya, mesin-mesin pabrik dan sarang burung yang dapat dimakan dan di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda-benda tetap yang merupakan benda pokoknya karena tujuannya dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB karena penetapan undang-undang. 2. Benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya, meja, sepeda, hewan karena sifatnya. Hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam PT harus pakai gabruk atas benda bergerak karena undang-undang. Dapat dikatakan subjek hukum itu adalah sebuah badan hukum atau orang yang mengatur sebuah hukum. Sedangkan objek hukum adalah orang yang melakukan tindakan hukum atau benda yang melakukan untuk hukum. Subjek terdapat juga di dalam pemerintah maupun di luar kepemerintahan seperti koperasi dan orang yang melakukan hukum perdata. Sedangkan objek, orang yang melakukan hukumnya seperti manusia.
yang dimana sebagai contoh jual beli tanah yang dilakukan oleh manusia atas perjanjian yang dilakukan penengahnya sebuah perusahaan jual beli. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara yang sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu untuk melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna dapat pengakuan atas hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Contoh kewajiban negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh maupun dari serangan luar. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membayar pajak. Yang dua, membela pertahanan dan keamanan. Yang tiga, menghormati hak asasi. Yang keempat, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kelima, ikut serta membela negara. Yang keenam, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketujuh, wajib mengikuti pendidikan dasar. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum beserta contohnya. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya, maka perbuatannya tersebut bukan merupakan sebuah peristiwa hukum. Contohnya, 1. Peristiwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. 2. Peristiwa jual beli suatu barang, di mana peristiwa itu menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di pihak lain, Satjito Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peristiwa hukum yang terjadi karena akibat perbuatan hukum, misalnya peristiwa pembuatan surat wasiat atau peristiwa menghibahkan barang. Baiklah, selanjutnya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lainnya. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu
dan antara individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Dengan kata lain, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya, bukan merupakan hubungan hukum karena tidak diatur oleh hukum. Contoh hubungan hukum yang diatur oleh hukum. Jual beli tanah. Pembeli dapat meminta hak dan setelah melakukan kewajibannya, yaitu membayar uang jual beli tersebut kepada penjual. Namun apabila salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi untuk sebuah hukuman. Itulah salah satu contoh hubungan hukum. Selanjutnya, akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelasnya, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu. Karena hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni ada subjek hukum dan mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan berguna bagi untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, tolong diberitahu dan akan saya perbaiki. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.